Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, kita baca doa dulu agar ilmu yang dipelajari berkah dan manfaat. Angkat tangannya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis bab 1 kelas 3 MI di semester ganjil dengan materi Al-Quran surah Al-Fatihah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, mengartikan surah Al-Fatihah. Dan yang ketiga, memahami isi kandungan surah Al-Fatihah. Nah, itu dia anak-anak, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah artinya pembuka atau pembukaan dari semua surah yang ada dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah juga merupakan surah urutan yang pertama dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? Ayo. Nah, ya betul. Terdiri dari 7 ayat yang tergolong ke dalam surat Makkiyah yang diturunkan di kota Makkah. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Makkah karena pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berada di Makkah dan sebelum hijrah ke kota Madinah. Nah, surah Al-Fatihah juga merupakan surah yang wajib kita baca ketika kita sholat ya anak-anak. Jadi kita wajib untuk menghafalkannya. Sekarang ayo kita bareng-bareng membaca surah Al-Fatihah beserta artinya ya anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Artinya, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus. Syiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, di dalam surah Al-Fatihah terdapat beberapa nama-nama lain, diantaranya 1. As-Sab'ul Matsani, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang ketika dalam sholat. Kedua, Ummul Quran, yang artinya induk Al-Quran.
sekalian, Ibu akan menjelaskan isi kandungan dari surah Al-Fatihah. Yang pertama, keimanan kepada Allah, yaitu bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hukum-hukum dan pelajaran, yaitu jalan kebahagiaan yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketiga, kisah para nabi dan kisah umat terdahulu yang mendapatkan kenikmatan dan kisah umat terdahulu yang menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalian? Apakah sudah paham materi tentang surah Al-Fatihah? Ibu harap kalian semua dapat membaca surah Al-Fatihah, mengartikan, menghafalkannya, serta dapat memahami isi kandungan dari surah Al-Fatihah ya. Baik, untuk yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan ke materi bab 2, yaitu tentang Al-Quran Surah An-Nas. Anak-anak, apakah kalian masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah kalau begitu. Harus tetap semangat ya anak-anak, soleh-solehah. Tujuan pembelajaran dari Quran Surah An-Nas adalah membaca, menghafalkan, mengartikan, serta menjelaskan isi kandungan surah An-Nas. Sebelum masuk ke materi, kita baca surah An-Nas dulu yuk bareng-bareng. Bismillahirrohmanirrohim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas. Artinya raja manusia. Ilahin nas. Artinya sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Artinya dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Artinya dari golongan jin dan manusia. Anak-anak sekalian, surah An-Nas terdiri dari 6 ayat, merupakan surah ke-114 dalam surah Al-Quran, termasuk golongan surat Makkiyah, karena diturunkan di kota Mekah. Surat ini disebut An-Nas yang artinya manusia. Surah An-Nas diturunkan setelah surat Al-Falaq. Pokok-pokok isi kandungan surah An-Nas yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh manusia agar selalu memohon perlindungannya karena Dia adalah Raja yang menguasai manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang wajib disembah dan dimintai perlindungan dari segala kejahatan, baik yang berasal dari golongan jin maupun manusia. Oleh karena itu, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kita rajin berdoa dan membaca surah An-Nas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita dari gangguan jin dan kejahatan manusia. Sedangkan meminta perlindungan atau berdoa kepada selain Allah adalah sangat dilarang karena termasuk syirik. Syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Maksudnya, menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benda lain. Oke anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Ingat, anak soleh adalah anak yang rajin mengaji, rajin sholat, dan rajin berdoa supaya tercapai cita-cita kalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.